Ya, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya masih setia sampai saat ini. Kami tahu pasti semuanya sudah pada lelah, tapi ya mau nggak mau memang harus dijalani. Semoga kesempatan kita ketemu hari ini menjadikan hal yang baik dan menjadi berkat buat kita semua. Mungkin supaya tidak terlalu lama karena saya paham kita semua udah pada capek dari pagi Zoom terus, apalagi Bapak Ibu yang tidak terbiasa ini pasti akan sangat melelahkan gitu kan. Saya akan langsung saja Bapak Ibu. Jadi di seksi ini atau di room ini itu kita ketemu bersama orang tua siswa dari kelas 9A, 9B dan 9C, tapi mungkin tidak semua ya, ada yang tidak bisa hadir terkait dengan kesibukannya. Terus di sini ada beberapa guru yang menemani saya. Itu ada saya, terus Pak Ugan itu wali kelas 9B, Bu Ica wali kelas 9A, sama Bu Irna. Saya 9C, Pak. Oh, 9C, oh, kebalik ya. Kebalik, saya sendiri wali kelas 9A. Terus nanti harusnya ada satu lagi Bu Iwin yang akan bergabung di sini, cuman mungkin karena ada kesibukan dengan room kelas 7 kayaknya nanti akan bergabung menyusul. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya mulai saja. Mungkin pada kesempatan ini Kepala Sekolah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk saling berbagi, untuk saling bercerita bila mana ada suatu masukan atau kendala terkait proses belajar di kelas selama kami bersama anak tatap muka, atau mungkin terkait dengan tugas-tugas mungkin bisa disampaikan kepada kami gitu kan, atau mungkin terkait dengan rencana yuk bagaimana sih kelas 9 apa yang akan dilakukan nanti gitu kan, itu nanti bisa dibicarakan di sini. Nah, mungkin sebagai awal saja sedikit mengevaluasi saja. Saya beberapa hari waktu yang lalu bertemu dengan beberapa anak kelas 9 untuk mengisi angket 9A mungkin, dan ini mungkin juga mewakili dari kelas 9B dan C untuk mengisi evaluasi gitu kan. Saya tanya tentang kendala jaringan, terus harapannya bagaimana, pengennya tuh bagaimana. Nah, mereka mengisi beberapa hal, coba mungkin saya rangkum ya, yang secara umum itu bahwa siswa menyatakan jaringan di rumah itu ada yang tidak kuat sehingga tidak bisa on cam pada saat Zoom gitu kan. Tapi kalau di 9A mengisinya jaringannya banyaknya yang kuat. Banyak bahwa oh Pak, di rumah kuat kok jaringan Pak gitu. Jadi banyak sekali yang kuat. Yang buruk itu tidak ada. Jadi secara umum kuat, tetapi ketika Zoom yang terjadi tidak semuanya on cam gitu kan, kadang seperti itu. Nah, terus yang kedua, kendala anak itu yang sering terjadi ketika kami Zoom itu laptopnya sering bermasalah. Itu pengakuan anak kepada kami bahwa Pak, saya menunda pekerjaan, laptopnya bermasalah, atau mungkin Pak, saya nggak bisa on cam karena jaringnya tidak bagus. Itu cuman itu aja, nggak ada kendala lain, anak-anak nggak ada, katanya seperti itu. Nah, terus harapan ke sekolah apa anak-anak itu kan, beberapa yang disampaikan ke saya lewat Google Form-nya itu bahwa mungkin ini evaluasi dari beberapa anak bahwa guru sudah menjelaskan materi secara lengkap dan bahkan memberikan PPT gitu kan, seperti PowerPoint gitu kan. Terus harapannya juga PJJ lancar, harapan umum lah. Terus ada yang bilang harapannya semoga mendapat banyak teman gitu kan, karena saya memaklumi juga kenapa komentar seperti itu, mungkin sudah lama tidak bermain bersama temannya, jadi merasa jenuh luar biasa di rumah, sehingga harapannya itu harapan umum yang sebenarnya menjadi mimpi mereka untuk menjalani masa remaja yang cerianya itu tidak tercapai kayak seperti itu. Ada yang juga berharap semoga saya bisa membagi waktu belajar saat ini itu di kelas 9 ini. Nah, itu yang beberapa hal yang secara umum saya lihat harapan-harapan siswa dari angket yang mereka isi. Kemudian mungkin saya menyampaikan beberapa kendala lah. Ini curhatan kami Bapak Ibu guru selama melakukan Zoom dengan siswa. Jadi yang kami amati mungkin nanti Bu Ica atau Pak Ugan kalau mau melengkapi silahkan. Yang kalau saya tuh sering melihat atau mengamati itu anak itu yang tampak di Zoom loh ya, yang tampak di Zoom itu anak itu tidak fokus kadang ketika Zoom. Jadi kadang ketika saya mengajar serius, anak-anak malah senyum-senyum sendiri, atau mungkin ekspresi yang seharusnya tidak tertawa atau tertawa sendiri, atau tiba-tiba seperti ya ekspresi yang di luar seharusnya, karena kita lagi mengajar serius, tiba-tiba anak memberikan reaksi yang berbeda gitu. Nah, saya menduga
ada aktivitas yang dilakukan anak selain mendengarkan guru mengajar gitu. Ini yang saya alami seperti itu. Jadi ini menjadi kendala buat kami. Ketika diingatkan, ya artinya kami tidak bisa menjudge bahwa anak itu melakukan aktivitas yang lain gitu kan, karena memang tidak terbukti. Tapi ketika diingatkan, oh ya Pak gitu. Ada yang tidak melakukan apapun kok. Nah, antara kenyataan dan pengakuan itu saya juga tidak bisa memastikan apakah itu betul atau tidak. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini jelas ini menjadi keterbatasan bagi guru dalam mengontrol siswa. Otomatis tadi yang disampaikan oleh Bu Siska, peranan orang tua mohon betul-betul dapat mungkin untuk diupayakan lah sedapat mungkin gitu ya. Ini beberapa kesulitan. Terus ada juga kalau tugas itu yang dikerjakan itu seperti apa ya, mungkin ini pengalaman tahun lalu ya, tapi yang kemarin ini terakhir juga ada. Tugas itu kalau mengerjakan itu kadang kesannya seperti asal-asalan. Jadi memberikan kesan, wah yang penting saya mengumpulkan tugas. Kesannya seperti sehingga esensi atau tujuan belajarnya menjadi tidak tercapai. Nah gitu. Jadi saya nggak tahu faktor apa, tapi ya itu yang terjadi. Cuman ini Bapak Ibu, untuk kasus seperti itu biasanya hanya anak-anak tertentu sih, hanya anak itu saja. Jarang kalau anaknya karakternya atau jenisnya memang sudah rajin, itu jarang seperti itu. Hanya anak-anak tertentu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang merasa putra-putrinya punya masalah-masalah khusus dalam hal ini, minta tolong bantuannya untuk saling membantulah. Kami yang di sekolah sedapat mungkin mengingatkan, Bapak Ibu yang di rumah sedapat mungkin untuk mengontrol juga. Terus bila mana ada kendala-kendala, silakan koordinasi lewat japri ke wali kelasnya masing-masing supaya bisa saling membantu. Barangkali kendalanya nanti bisa teratasi dengan cara orang tua yang berbagi sama siswanya. Mungkin seperti itu. Bahkan terakhir kemarin saya melihat anak yang kameranya tuh di close gitu kan. Terus saya mencoba memastikan anak ini ada nggak ya di sini ya. Saya coba panggil namanya sampai 7 kali atau 8 kali gitu kan. Terus saya ngobrol dengan teman-teman atau anak-anak yang ini yang Pak Alti khawatirkan, bahwa kesannya tuh ada di sini, tapi karena on cam kameranya tidak nyala sehingga Pak Alti tidak bisa mendeteksi. Ya yang bisa dilakukan adalah dengan cara memanggil. Kenyataannya kok nggak ada ya, nggak taunya tiba-tiba muncul anaknya gitu kan. Oh ya Pak, ada Pak. Yuk, kenapa tadi dipanggil nggak ada? Mencoba memberikan alasan. Yang saya tangkap adalah seperti mencoba memberikan alasan. Alasannya adalah waktu itu suaranya kecil Pak, jadi suara Pak Alti nggak dengar ketika manggil gitu kan. Lalu saya berpikir, loh kalau suara kecil berarti saya menyampaikan materi, memberikan informasi tadi nggak dengar dong kamu. Yuk, ya lalu dia mulai ketawa. Ya, akhirnya saya bilang, wah anak-anak kalau seperti ini berarti belajarmu nggak bermanfaat dan sebagainya. Nah mungkin hal seperti, tapi anak awalnya mencoba menutupi dulu gitu loh, menutupi dulu bahwa saya mendengarkan dan sebagainya. Tapi pada akhirnya dengan situasi seperti itu akhirnya terkuak bahwa oh anak sebenarnya tidak mendengarkan. Nah ketakutan seperti ini ketika siswa tidak on cam kami tidak bisa mantau maksimal. Nah dalam hal kasus seperti ini yang bisa membantu peranannya adalah orang tua yang di rumah. Jika orang tuanya di rumah, tapi kadang kami juga memaklumi. Karena memang juga banyak orang tua yang sibuk di luar rumah sehingga anaknya juga mau nggak mau hanya belajar sendirian di sana. Paling cuma minta bantuan kakaknya, itu pun juga belum tentu maksimal. Nah, artinya yang penting Bapak Ibu kita saling koordinasi, saling berbagi, tolong kita mencoba memahami lah. Sekolah memahami anak memahami mama memahami anak, dan kembali orang tua juga memahami sekolah dan seterusnya. Seperti itu. Yang penting komunikasi saja. Itu saja keluhan-keluhan guru yang saya rasakan yang masih muncul di benak saya. Itu saja Bapak Ibu, dari Pak Ugan atau Bu Ica barangkali ada yang mau nambah silakan. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, cuman mungkin nambahin aja ya Pak Alpi ya, itu pengalaman baru kemarin itu. Saya ngasih Google Form dan itu mereka ada yang menggambar, harusnya tugasnya menggambar sistem reproduksi organnya gitu ya. Nah, yang dikirim itu ternyata yang lain, Bapak Ibu. Jadi di sini memang anak-anak tuh pengennya biar cepat selesai, apa saja dikirimin gitu ya. Jadi dikira gurunya nggak ngecek mungkin ya. Jadi anak-anak teh pengennya cepat selesai, tapi tidak memaksimalkan apa yang dia bisa gitu Bapak Ibu. Cuman sekedar tambahan saja. Kalau mereka mengerjakan tugas, ya itu tadi seperti yang Pak Alpi bilang. Asal gitu ya Pak Alpi ya.
asal ngumpulin, terus ya yang penting diisi gitu ya Pak Alfi ya? Ya betul Bu. Tapi ya tadi Bu Ica, anaknya cuma itu aja sebenarnya. Iya betul. Sebenarnya cuma anak-anak tertentu saja, tapi mungkin itu yang akan membuat kendala nantinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kelas 9 kan memang sudah di penghujung kelas gitu ya, sudah di titik akhir dari SMP gitu. Jadi mungkin minta kerjasamanya saja gitu, karena ketakutan tersendiri kalau anak tertentu itu dengan tugas-tugas yang akan diberikan untuk tahun ajaran ini itu kan akan lebih banyak ke praktek ya Pak Alfi ya, Merdeka Belajar ya. Sepertinya. Ya, jadi kalau itu sampai keteteran nanti akhirnya itu akan menyulitkan mereka. Gitu. Ngejarnya di akhir itu mungkin akan agak kesulitan. Karena memang guru itu tidak mematok waktu yang cukup singkat gitu ya Bapak Ibu. Jadi mereka akan diberikan waktu yang cukup longgar untuk mengerjakannya. Semoga itu bisa dimaksimalkan gitu. Dengan kerjasama orang tua dan sekolah untuk mengingatkan anak-anak agar mengerjakan tugas tersebut. Gitu. Mungkin ada tambahan Pak Ugan? Nah, ada cukup udah dari pernyataan Pak Alfi yang sama Bu Ica juga udah. Lanjut Pak Alfi untuk Ya, pembahasan Bapak Ibu, selanjutnya. itu mungkin sedikit informasi yang mungkin harapannya bisa diantisipasi oleh kita. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mudah mulai melihat wah putra-putrinya udah mulai jenuh dan sebagainya, ini patut dicurigai dan diwaspadai. Benar nggak belajarnya? Mungkin perlu sesekali Bapak Ibu mantau, sehingga kalau Bapak Ibu melihat sesuatu yang tidak pas pada saat putra-putrinya belajar, silahkan koordinasi dengan wali kelas. Itu yang kami harapkan, gitu ya. Jadi semoga masukan dari kami, informasi beberapa kendala kami ketika mengajar itu menjadi bisa diantisipasi oleh Bapak Ibu di rumah. Mungkin sekali ya, kalau tidak sempat sesekali lah, seminggu sekali atau 2 minggu sekali dicek anak saya bagaimana ketika belajar, diintip aja gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa lihat, oh kalau benar ya syukur, kalau nggak benar alhamdulillah mulai diamati dan ditindaklanjuti. Itu terus ada yang mau ditanggapi Bapak Ibu atau ngobrol dulu aja bagaimana? Silakan. Terkait pola belajar kita dengan anak, barangkali ada anak-anak yang menyampaikan ke kami tidak berani, terus menyampaikan ke papa mamanya supaya menjadi masukan buat kami supaya menjadi baik buat semuanya gitu. Anaknya seneng, gurunya juga enak gitu. Silakan. Selamat siang Pak. Oh siang, Mama Andrew ya 9B. Oke, silakan. Iya betul. Saya sih cuma mau masukkan aja ya yang saya temukan gitu ya setelah PJJ berjalan. Mungkin informasi terkait misalnya jika dibilang ini anak tidak komplit misalnya menyelesaikan tugasnya gitu ya. Misalnya ada berapa poin yang tidak komplit, bisa tolong dikomunikasikan nggak dari tiap guru mata pelajarannya, nggak komplitnya tuh di mana, di bagian apa. Karena kalau kita berkali-kali komunikasi dengan anak, ini anak kan beranjak remaja gitu ya, kan cara komunikasi kita dengan anak pun nggak bisa seperti waktu mereka masih SD atau TK yang bisa istilahnya 100% kontrol di orang tua gitu. Semakin dia dewasa kan dia punya cara pola berpikir sendiri, dan approach kita pun akan berbeda gitu. Saya punya anak perempuan dan laki-laki, approach saya ke yang perempuan dan yang laki-laki ini berbeda gitu. Jadi tolong bisa disampaikan lebih informatif lah gitu informasinya. Yang kurangnya di mana, seperti apa. Karena kadang kalau saya sampaikan komunikasi dari wali kelas saya dapat gitu ya. Bu, ini Andrew ada misalnya ya, kurangnya ada yang belum selesai tugasnya, ada kurangnya di sini gitu. Tapi nggak clear kurangnya itu di item yang mana, di part yang mana gitu. Jadi kalau saya sampaikan ke anaknya merasa, oh iya mama waktu itu udah submit gitu ya, tapi mungkin ada faktor jaringan atau kliknya belum selesai, tapi tuh anak udah nggak disiplin untuk lihat itu benar-benar udah tersubmit atau tidak. Atau betul misalnya ada yang
satu item dia belum selesai, tapi item mana gitu yang misalnya dianggap yang masih kurang lengkap. Mungkin informasi itu yang perlu lebih dijelaskan ke kami ataupun ke anak yang bersangkutan gitu. Karena terus terang saya di rumah tapi saya kerja, meeting saya pun sampai malam gitu. Jadi tidak bisa setiap saat untuk pantau aktivitas belajarnya anak-anak gitu. Kurang lebih sih seperti itu ya Pak ya. Ini yang saya rasakan gitu selama PJJ berjalan. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Mama Andrew. Ya itu menjadi catatan buat kami, Bu Ica nanti mungkin bisa dibantu share ke teman-teman. Artinya kalau memberikan tagihan tugas terkait siswa yang belum beres itu informasinya sedikit rinci Bu Ica ya, supaya membantu memudahkan siswa dalam mengingatkan anak-anak. Terima kasih Mama Andrew. Nah, mungkin sebagai tambahan informasi bahwa ya seperti yang disampaikan bahwa model belajar kita itu sudah mulai sedikit berbeda. Ini baru tahun pertama kami mengawali. Terus terang Bapak Ibu, buat saya ini sesuatu yang sulit. Mungkin tidak hanya saya, buat teman-teman guru yang lain juga. Kenapa? Karena biasanya ya mungkin zaman kita sekolah ya, kalau dari dulu tuh saya diajarin guru tuh konsepnya gitu kan. Terus penjelasannya dari guru, terus latihan soal beruntut-runtut sampai kita terampil menghitung soal gitu kan. Sekarang tidak. Bahkan di kuliah pun juga saya diajari seperti itu. Apa konsep dulu gitu kan, materi dulu, terus penjelasan penerapan konsep tadi ke dalam latihan soal, penerapan soal sehingga anak menjadi sering latihan soal sehingga anak menjadi terampil. Nah sekarang tidak, pola pikirnya dibalik. Saya harus mikirkan dulu tujuan akhirnya apa sih, gitu kan? Tujuan akhirnya apa sehingga saya harus menyiapkan produk atau pertanyaan-pertanyaan atau mungkin kalimatnya LKS lah ya, yang bisa membawa alur berpikir siswa untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran tadi gitu loh. Sementara saya mengupayakan diharapkan dalam kasus ini siswa dihadapkan mandiri dulu, yaitu mendapatkan kesimpulan-kesimpulan atau informasi dari sumber-sumber yang dia dapat dari luar. Jadi mereka menggali dulu lah. Lalu nanti dengan kesimpulan-kesimpulan itu mereka mengisi LKS semampu mereka gitu kan. Baru dilakukan umpan balik oleh guru. Baru nanti guru meluruskan bila mana terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, artinya ini sesuatu yang baru buat kami para guru dan tentunya menjadi sesuatu yang baru juga buat para murid. Nah, mungkin untuk cerita seperti ini bisa dimaklumi bahwa dengan segala keterbatasan kami akan mencoba memaksimalkan, tapi mungkin seperti kemarin kalau saya tugas itu hanyalah tugas yang bukan untuk dinilai, tapi hanya untuk yang diumpan balik saja. Mungkin seperti artinya kemungkinan sementara ini saya membayangkan dengan pola saya mengajar yang seperti ini, yang diminta seperti ini, kayaknya tugas-tugas matematika itu tidak akan sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Kayaknya seperti itu. Tapi akan sering mengisi LKS dengan mereka menuangkan ide-ide atau pokok pikiran. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, semoga dengan model sekarang tidak seperti tahun kemarin lah, tagihan tugasnya itu hampir tiap minggu itu banyak numpuk gitu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu hanya sebagai tambahan cerita saja untuk kemungkinan yang akan terjadi di mulai tahun ini seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan atau yang mau disampaikan? Silakan. Itu kurang lebih sama ya Pak Alpi ya. Ini ada Mama Steven ya. Siang Bapak Ibu, saya Mama Niki, maaf. Mama Niki dimohon dikonfirmasi ke pihak orang tua jika ada anak yang tidak serius di saat pengerjaan tugas atau pembelajaran. Begitu Pak Alpi. Ya, siap. Kurang lebih sama ya. Ya, oke. Dicatat aja Bu Ica, nanti biar disampaikan biar teman-teman guru yang lain juga pada tahu. Artinya kalau memberikan informasi biar rinci juga gitu ya. Ya. Oke. Kalau tidak ada, ini ada lagi apa ini? Oh, Bagas. Saya lanjut. Selamat siang Pak Alpi. Minta tolong dijelaskan metode belajar pembelajaran matematika yang baru. Kira-kira orang tua harus menyiapkan buku apa untuk bantu mereka? Terima kasih. Ya, gini Bapak Ibu. Betul. Untuk metode pembelajaran yang baru yang saya dapat ini dengan apa yang beberapa bulan ini saya peroleh dalam selama pelatihan gitu kan, karena ini memang jujur baru-baru dan kami juga sedang meraba-raba bagaimana supaya menjadi pas gitu kan. Pasti dibutuhkan peranan orang tua karena pasti nanti ada sangat mungkin membuat siswa diminta menciptakan suatu karya atau produk atau mungkin hasil apa yang namanya, hasil pekerjaan itu namanya apa itu,
Ya intinya seperti rangkuman untuk dipresentasikan misalnya seperti itu. Nah itu sebagai suatu produk-produk yang akan disiapkan disiapkan oleh siswa. Nah untuk seperti ini kalau peranan orang tua ya tadi pertama membantu menyiapkan alat-alat yang diperlukan supaya anak nanti bisa melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas yang berbentuk produk khususnya Bapak Ibu ya. Produk itu berarti membuat sesuatu. Nah mungkin gurunya tentunya akan menyiapkan meminta menggunakan bahan-bahan yang tidak perlu repot cari di sekolah lah, di rumah, di luar rumah. Harapannya hanya memanfaatkannya ada di rumah. Jadi semoga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nyari di luar sekolah, semoga seperti itu. Nah kalau terkait untuk buku, jadi gini Bapak Ibu, pada prinsipnya yayasan tidak mengizinkan sekolah menyiapkan buku panduan itu sebenarnya tidak mengizinkan gitu kan. Atau artinya dengan kata lain yayasan tidak mengizinkan sekolah orang tua untuk membeli buku. Lalu bagaimana? Lalu harapannya gurunya itu menggunakan buku yang ada diterapkan di pemerintah. Nah seperti itu. Tujuannya untuk mengurangi beban biaya orang tua. Mungkin seperti itu ya. Tapi ini kadang menjadi kendala buat kami dan anak-anak itu. Kenapa? Karena ternyata buku yang di pemerintah itu kadang tidak cocok dengan tujuan akhir pembelajarannya atau dengan isinya itu kadang nggak cocok. Bahkan ada yang tidak nyambung, sehingga kemungkinan pun juga dari segi bahasanya pun juga sulit dicerna. Karena saya sendiri itu juga sulit untuk memahami beberapa kalimat atau bacaan di buku yang di matematika BSE. Bahkan kadang tipe soalnya pun juga tidak sepadan dengan kualitas anak di sana. Saya sendiri kadang kalau mengerjakan di soal buku BSE itu ada yang tidak bisa gitu. Itu untuk saya sebagai gurunya sangat sulit gitu. Jadi buku BSE itu memang tidak latihan soalnya itu memang buat kalau di matematika ya mungkin berbeda pandangan dengan pelajaran yang lain gitu kan. Karena pelajarannya harus yang pakai. Kalau di matematika itu buku BSE itu tidak pas untuk anak SMP sebenarnya. Cuma karena anak kan tidak diwajibkan untuk memiliki buku sehingga menjadi masalah buat kami. Salah satunya saya sehingga saya kemarin berpikir ya sudahlah paling tidak kan di sana ada konsep isi materinya. Karena memang target belajarnya kalau matematika bukan terampil ngitungnya. Ya sudah saya akan mencoba meminjamkan buku gitu kan. Tetapi ketika kemarin saya hitung untuk matematika buku BSE-nya ternyata sedikit. Karena jumlah kelas 9 itu 29 kali 3 itu 87. 87-an bukunya tidak tersedia sebanyak itu. Kalau anak kelas 7, anak kelas 8 bukunya cukup, maka untuk tahun ini saya bagiin gitu. Ya, kalau tahun kemarin nggak saya bagiin, kenapa? Karena saya mengacu pakai buku modul mandiri. Ini contoh dari saya aja seperti itu. Mungkin beberapa guru juga memiliki yang seperti saya kasusnya seperti itu ya. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, untuk buku matematika BSE yang elektronik dan pemerintah yang harapannya saya bisa meminjamkan supaya memudahkan siswa mencari sumber informasi tadi menjadi batal saya pinjamkan untuk kelas 9. Tetapi kami memiliki sedikit solusi lah. Ada buku yang bisa didownload oleh siswa yaitu buku BSE tadi. Bisa didownload oleh siswa, di sana bahkan komplit dari matematika semua pelajaran dari tingkat SD sampai SMA ada. Itu adalah buku-buku BSE yang bisa didownload oleh siswa. Sebenarnya itu untuk buku download siswa sudah saya share Bapak Ibu dari kelas 7 sampai kelas 8 kelas 9 sudah saya kasih linknya. Silakan anak-anak kalian mendownload buku ini gitu ya. Itu sudah saya kasih semua. Tidak hanya matematika, semua pelajaran di sana ada gitu. Ya semoga tinggal nanti anak-anaknya mau menyiapkan bukunya itu untuk download supaya kalau mencari informasi menjadi mudah atau tidak saya belum tahu itu ya karena memang baru kemarin saya minta download. Nah, kemudian sumber informasi yang lain bisa sebenarnya banyak Bapak Ibu ya. Dari media belajar itu dari video pembelajaran. Jadi ketika nanti kalau anak mencari waduh ini kok materi ini Pak Alpi kan nggak menjelaskan tetapi kami diminta mencari sumber informasi dari mana ya? Saya suka menjelaskan mengarahkan anak. Cari coba kalau nggak bisa, kalau orang tua kesulitan membantu, cari buku nggak ada media pembelajaran itu bisa lewat video pembelajaran. Kamu tinggal cari aja poin-poin yang akan kamu ketik, kamu pahami, kamu cari biasanya di situ sudah muncul gitu. Nah dari situlah Bapak Ibu anak-anak belajar menggali informasi dari sumber lain secara mandiri. Harapannya anak-anak memperoleh kesimpulan-kesimpulan sehingga dengan kemampuan yang mereka miliki yang serba terbatas tadi bisa mengisi tugas-tugas dari guru yang diberikan entah LKS atau
tugas apa saya nggak tahu dari guru-guru. Nah, sehingga setelah mengisi nanti guru akan melihat oh seberapa dalam anak-anak, lalu gurunya tinggal memberikan umpan balik atau mereview atau meluruskan kesimpulan-kesimpulan yang salah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mama Bagas terutama ya, Bagus ini yang bisa saya sampaikan dengan kondisi alat bantu atau alat bantu belajar dan metode belajar yang saya sampaikan seperti itu kurang lebih. Kalau Bu Irna mungkin akan melengkapi dengan penjelasan metode belajar, mungkin yang lebih tahu Bu Irna, silakan Bu Irna. Kalau untuk metode pembelajaran akan dikembalikan ke guru masing-masing ya Pak ya. Tetapi pada prinsipnya untuk Merdeka Belajar itu kita memang akan berproses bersama anak-anak gitu. Jadi memang prosesnya agak lebih lama. Jadi misalnya itu masih tetap ada penjelasan dari guru tetap, tapi nanti akan untuk mencari informasi akan siswa akan bekerja aktif untuk mencari informasi tersendiri gitu. Entah itu ke orang tua yang sudah berpengalaman ataupun ke internet ataupun ke orang-orang lain gitu, bisa ke teman sebaya ataupun yang mana gitu. Tapi untuk untuk metode pembelajaran kita akan kembalikan lagi ke guru-guru. Apabila guru-guru misalnya ada LKS atau worksheet, silahkan, atau mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu juga masih bisa dikerjakan bersama-sama dengan anak. Nah, seperti itu. Itu mungkin hanya tambahan saya, Pak. Karena setiap guru pasti akan mempunyai media dan metode masing-masing, Pak Albi. Tapi yang jelas nanti siswa untuk mengerjakan proyeknya begitu. Ya, terima kasih Bu Irna atas bantuan tambahannya. Mungkin yaitu Bapak Ibu kami terkendala buku terkait kalau mengadakan buku membantu pembelajaran kita, ternyata yayasan juga tidak mengizinkan sekolah menyediakan buku dengan cara beli ya. Pada akhirnya cuma meminjamkan, tapi kalau meminjamkan yang dimiliki sekolah itu buku BC saja. Mungkin itu yang jadi kadang kendala kami para guru dalam mempermudah siswa untuk mendapatkan media belajar. Tapi paling ya pada akhirnya yang bisa dilakukan hanya silakan anak-anak download atau cari video untuk membantu kalian mempermudah. Paling itu Mama Bagus, semoga bisa menjawab pertanyaan gitu ya. Guru juga bisa share PPT-nya, PowerPoint-nya ke anak-anak gitu, bisa dipelajari atau video pembelajarannya. Itu Pak Alpi. Ya, oke, itu tambahan. Itu sudah rutin dilakukan di beberapa yang lain juga. Terima kasih Bu Irna. Ini gimana Bu Irna? Bapak Ibu sebelum kita atau ada pertanyaan? Karena tinggal 24 detik. Iya, kalau misalnya ini kembali lagi ke main room, kalau masih ada yang mau dibahas lagi, kita akan kembali lagi ke breakout room ini. Biar dicatat dulu aja kalau ada masukan. Tidak, ya sudah. Kita kembali lagi ke breakout room saja ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga nanti ke depan kita bisa kerjasama dengan lebih baik di grup masing-masing. Terima kasih. Kenapa Regina? Itu saya ke lift ke sini. Oke. Iya, mari Bapak Ibu kelas 7 boleh kembali ke breakout room yang kelas 7. Ya Bu Elis tolong dibukakan Bu Elis. Oke, sudah kumpul kembali. Apakah masih ada yang harus dibahas kembali Bapak Ibu? Wali kelas bagaimana? Kirain tadi sudah selesai Bu Irna, kita suruh kembali ke ruang utama. Saya balik lagi. Halo. Kalau lah Bu Elis ya kayaknya ya ini ya. Ini gimana ini teh sebenarnya? Ya Bu, bentar Bu. Udah ditutup saja di sini Bu. Silakan Mama Regina. Elis. Oh gitu. Maaf. Daripada kita bolak juga sudah selesai ya tadi Bu Irna ya. Ya. Oh. Daripada bolak-balik. Kelas 7 bagaimana? Kita masih sering tanya jawab tadi. Iya loh. Iya. Iya Bu. Atau gini, kelas 8 dan kelas 9 diakhiri dulu karena mungkin sudah. Saya bikin kelas 7 ya berarti ya. 8 9 sudah selesai boleh di jadi mungkin ditutup dulu aja Bu Renita, banyak tutup dulu karena tadi sempat menutup. Ayo Mr. Adit kita tutup. Untuk kelas 7 dan kelas 8 dan 9. Bapak Ibu sekalian, intinya kami dari sekolah terima kasih. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah menghadiri parents meeting gitu ya, parenting meeting. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, terima kasih atas usulan, pertanyaan, lalu masukan akan kami catat dan akan kami
diskusikan lagi bersama teman-teman guru. Maka kita akhiri dulu. Ya, nanti setelah doa untuk Bapak Ibu kelas 7 dan para wali kelas 7 bisa melanjutkan diskusinya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, Bapa yang baik, terima kasih atas pertemuan kami hari ini. Terima kasih atas perjumpaan, atas segala hal yang boleh kami ucapkan untuk membangun pembelajaran kami untuk semakin lebih baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu juga dalam pertemuan kami hari ini, sehingga segala sesuatunya Engkau lancarkan. Semoga kami menjadi pribadi yang semakin baik dalam mendidik putra-putri yang Engkau percayakan kepada kami. Dan yang Bapa, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami, berkatilah kami hingga malam nanti. Semoga apa yang Kau berikan kami, semoga apa yang Kau percayakan, tugas-tugas yang Kau percayakan pada kami hari ini dapat kami selesaikan dan nantinya menjadi persembahan yang sederhana buat nanti malam. Maka doa yang kurang sempurna ini senantiasa kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu kelas 8, kelas 9. Yang kelas 7 masih join ya? Ya. Iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, izin live. Ya, sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat siang, sehat selalu. Silakan untuk Bapak Ibu wali kelas 7 melanjutkan. Kelas 8 dan 9 live. Terima kasih. Minta izin untuk live ya. Ya, Bu Wiwin masih di sini ya. Bu Wiwin nanti diisi dulu dari informasi keuangan dari Bu Wiwin. Silakan saya sampaikan ke kelas orang tua kelas 7.